people, kembali lagi bersama saya, Febri Hands. Selamat siang Ibu, Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas saya, yaitu yang pertama, gambar anatomi bagian posterior dan anterior beserta penjelasan dan fungsi masing-masing dari gambar tersebut. Pembahasan yang kedua yaitu gambar macam-macam jaringan dan fungsinya. Pada setiap gambar menjelaskan fungsi masing-masing. Di saat ini saya menggunakan dua referensi buku, yaitu yang pertama ada buku Anatomi Tubuh Manusia, dan yang kedua ada buku Anatomi Fisiologi. Ya, di saat ini kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai gambar anatomi manusia bagian posterior dan anterior, beserta penjelasan dan fungsi dari masing-masing gambar tersebut. Di saat ini kita perlu mengetahui apa itu anatomi. Anatomi adalah cabang biologi yang berhubungan dengan struktur dan organisasi dari makhluk hidup. Dan di sini juga perlu kita ketahui bahwa apa itu posterior dan anterior. Posterior sendiri adalah bagian tubuh bagian belakang, sedangkan anterior adalah bagian tubuh bagian depan. Ini adalah gambar dari anterior, sedangkan yang di sebelahnya adalah gambar dari posterior. Di saat ini kita akan membahas yang pertama, yaitu gambar dari anterior. Di sini terdapat bagian-bagian dari gambar anterior, tetapi di saat ini saya hanya menjelaskan 10 bagian saja. Yang pertama saya akan mulai dari frontal. Frontal atau dahi, fungsinya yaitu untuk melindungi otak serta bola mata. Yang kedua yaitu nasal. Nasal yang kita kenal dengan kata hidung. Fungsi yaitu sebagai indera penciuman. Yang ketiga yaitu terdapat thoracical. Thoracical adalah bagian payudara. Fungsi yaitu tempat reproduksi ASI. Yang keempat adalah ada mamaria. Mamaria ini berfungsi untuk tempat menyusui. Mamaria ini kita kenal dengan putih. Yang kelima terdapat brachial. Brachial adalah lengan yang berfungsi untuk melenturkan lengan pada sendi siku. Yang keenam ada umbilical. Umbilical ini adalah tali pusat. Fungsi yaitu plasenta menjadi viabilitas atau kelangsungan hidup, memfasilitasi pertumbuhan embrion dan janin. Yang ketujuh ada pollex atau jempol. Jempol ini berfungsi untuk mencegah pembekuan ke samping. Yang kedelapan ada plamar. Plamar atau telapak tangan. Ini adalah telapak tangan yang berfungsi untuk sebagai jembatan antara pergelangan tangan dan jari. Yang ke-10 yang ke-9 ada fibular. Fibular atau tulang betis. Ini adalah fibular. Fungsi dari fibular sendiri yaitu untuk menahan beban atau berat badan tubuh. Dan yang terakhir terdapat hallux. Hallux atau tulang jari kaki. Ya, ini adalah hallux yang berfungsi sebagai menggerakkan yang pasif. Ya, di saat ini kita akan lanjut pada bagian posterior atau bagian belakang tubuh. Ini adalah bagian posterior atau bagian belakang tubuh. Di saat ini saya hanya menyebutkan 10 bagian dari bagian posterior. Yang pertama yaitu terdapat occipital. Occipital atau bagian belakang dan bawah tengkorak. Fungsi dari occipital yaitu
gerak sadar seperti kontraksi otot dan rangka. Yang kedua ada akromial atau bahu yang berfungsi untuk menggerakkan tangan. Yang ketiga ada vertebral atau tulang belakang. Ini adalah vertebral yang berfungsi untuk pelindung sumsum tulang belakang. Yang keempat ada skapular atau tulang belikat atau tulang sayap atau tulang bilah. Fungsi dari skapular ini yaitu sebagai membantu pergerakan bahu, yang kedua mendukung pergerakan dada, dan yang ketiga yaitu penyambung tulang. Yang kelima ada brachial. Sama halnya dengan di bagian anterior. Brachial atau punggung fungsi memberikan struktur dan menyongkong tubuh. Yang keenam ada olekrani atau bahu. Olekrani atau bahu ini berfungsi untuk menggerakkan tangan. Yang ketujuh ada lumbar. Ya, ini adalah lumbar atau yang kita kenal dengan pinggang. Fungsi untuk menopang bagian besar badan dan memungkinkan gerakan lebih fleksibel tapi tidak berputar. Yang ketujuh di sini, yang ke-8 di sini ada sakral. Sakral atau bagian atas belakang rongga punggung. Ini adalah sakral. Sakral ini berfungsi untuk menopang berat badan tubuh. Yang ke-9 ada sural. Sama halnya dengan bagian anterior. Sural adalah betis, fungsi yaitu melindungi bagian kaki, memberikan kekuatan pada otot saat bergerak. Dan yang terakhir yaitu kalkanel atau tulang tumit. Ini adalah tulang tumit yang berfungsi untuk menyangga berat badan, terutama ketika sedang berjalan atau berlari. Demikian pembahasan saya mengenai menjelaskan gambar dan fungsi dari masing-masing jaringan, dari masing-masing anatomi, yaitu bagian anterior dan posterior. Saat ini kita akan masuk dalam pembahasan yang kedua, yaitu menjelaskan gambar dan fungsi dari macam-macam jaringan. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel-sel yang memiliki sifat, struktur, dan fungsi yang sama. Jaringan dikelompokkan menjadi 5 macam, yaitu yang pertama terdapat jaringan penutup. Jaringan penutup adalah jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan bagian dalam yang tidak berhubungan dengan udara. Di dalam jaringan penutup terdapat 2 jenis jaringan, yaitu jaringan epitel dan jaringan endotel. Ini adalah gambar dari jaringan epitel dan jaringan endotel. Jaringan epitel adalah jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan bagian dalam yang berhubungan dengan udara. Fungsi dari jaringan epitel ini yaitu yang pertama, untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Yang kedua yaitu menghisap zat-zat dari luar. Dan yang ketiga yaitu untuk menerima rangsangan dari luar, atau yang kita sering kenal dengan kata reseptor. Yang kedua terdapat jaringan endotel. Jaringan endotel adalah jaringan yang menutupi tubuh bagian luar dan bagian dalam yang tidak berhubungan dengan udara. Fungsi dari jaringan endotel yaitu yang pertama untuk pembekuan darah dan yang kedua untuk pembentukan pembuluh darah. Kita akan masuk dalam penjelasan yang kedua yaitu jaringan penunjang. Jaringan penunjang adalah jaringan sekumpulan sel khusus yang serupa bentuknya, besarnya, dan pekerjaannya yang berfungsi menunjang dan menyongkong berbagai susunan tubuh. Di dalam
jaringan penunjang, terdapat 3 jenis jaringan, yaitu terdapat jaringan ikat, jaringan tulang, dan jaringan rawan. Ya. Jaringan ikat berfungsi untuk membuat bahan-bahan intraseluler, membuat sel-sel darah, dan yang terakhir yaitu membuat antibodi atau zat kekebalan. Selanjutnya ada jaringan tulang. Jaringan tulang adalah jaringan yang keras dari semua jaringan yang ada dalam tubuh. Fungsi dari jaringan tulang ini yaitu untuk menyusun kerangka tubuh manusia, dan yang kedua untuk melindungi organ tubuh. Jaringan yang ketiga yaitu jaringan rawan. Jaringan rawan adalah jaringan penunjang yang liat dan lentur. Fungsinya yaitu yang pertama penyambungan antar tulang misalnya sendi, yang kedua yaitu penutup ujung-ujung tulang misalnya tulang iga. Jaringan yang selanjutnya, jaringan yang ketiga, yaitu terdapat jaringan cairan atau jaringan ikat khusus. Ini adalah jaringan cairan atau jaringan ikat khusus. Darah merupakan jaringan cairan. Fungsi dari jaringan cairan ini sendiri yaitu untuk transportasi dan pelindung bibit penyakit. Jaringan yang keempat yaitu terdapat jaringan otot. Ini adalah gambar jaringan otot. Jaringan otot adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel otot yang bentuknya panjang dan ramping. Fungsi dari jaringan otot sendiri yaitu yang pertama, kebanyakan terlibat dalam volunteer, tulang, dan tendon. Yang kedua yaitu alat gerak aktif yang menggerakkan tulang. Mengapa sampai dikatakan alat gerak aktif? Karena mampu berkontraksi dan melakukan relaksasi, sehingga jaringan otot ini disebut dengan alat gerak aktif. Yang terakhir yaitu terdapat jaringan saraf. Jaringan saraf adalah jaringan yang terdiri dari sel-sel saraf yang panjang dan halus. Fungsi dari jaringan saraf ini yaitu untuk mengantarkan sinyal impuls saraf. Demikian presentasi saya di saat ini. Selamat siang, shalom. Hello nice people, kembali lagi bersama saya